Halo, welcome back to my channel YouTube Putri Prastiti. Hari ini aku pengen sharing ini ke teman-teman tentang hal yang kemarin terjadi di aku. Dimana aku kan belanja di salah satu marketplace dan hampir kena tipu. Di sini aku pengen sharing ke teman-teman supaya nanti tidak kejadian pada teman-teman. Jadi sudah diantisipasi. Bakal aku share di YouTube channel aku, Putri Prastiti. Jadi teman-teman, awal ceritanya nih, aku belanja di salah satu toko yang ada di Tokopedia. Aku beli sprayer, totalnya ada 50 piece, 50 pieces. Lalu aku memilih sistem pembayarannya dengan COD, cash on delivery ya. Sebenarnya menurut aku itu juga salahku ya di awal, karena aku di awal itu nggak cek testimoni dari customer, nggak cek riwayat penjualannya seperti apa, terus tidak cek juga produk yang sudah terjual di toko tersebut berapa. Itu awalnya salahku sih ya, karena aku main check out aja belanja, oh ini harganya cocok, ini murah, lalu aku check out, lalu aku pilih sistem pembayaran. Ternyata nih setelah beberapa hari barang itu datang ke rumah aku, dan kebetulan aku baru nggak posisinya baru nggak di rumah, jadi yang di rumah cuma ada ibu aku. Dan ya udah ya, ibuku kan nggak taunya suruh bayar 691 sekian. Ya udah, ibuku ngasih uang cash, dia pikir oh ini belanjaannya anaknya ya. Tapi setelah aku pulang ke rumah, aku heran, aku order sprayer sebanyak 50 piece tapi kok packingannya hanya kecil. Itu tidak mungkin banget. Jadi aku nggak ngebuka itu paket, aku langsung chat ke sellernya. Aku bilang ini paketnya sepertinya nggak sesuai deh, karena aku ordernya 50 piece dan ini packagingnya kecil banget. Itu tidak mungkin kalau 50 piece kok packingannya segini gitu. Oke, setelah aku chat ternyata si seller itu mengakui kesalahannya. Oh iya mbak, itu karyawan aku yang salah. Bisa diajukan komplain, nanti ajukan pengembalian dan nanti barang akan kami tuker gitu. Ya udahlah, kupikir dianya sudah beritikat baik ya, sudah mau menerima kalau dia itu salah, dari pihak sana salah. Ya udahlah, tanpa aku buka itu packingan, langsung aku kirim balik ke alamat seller. Jadi sama seller sudah diberi alamat, lalu aku ajukan pengembalian di aplikasi Tokopedia itu, lalu aku kirim balik ke sana. Oke, kirim balik berjalan dengan lancar ya. Dan di situ aku ketik bahwa aku retur dan kalau si seller memiliki barang, aku menerima kalau dia ngirim ulang barang sesuai dengan apa yang aku order. Oke, setelah beberapa hari barang datang lagi guys. Barang datang lagi ke rumah itu. Kebetulan aku yang di rumah. Dan aku masih terheran-heran banget. Aku buka itu paketannya hanya kecil sekali. Nggak mungkin juga 50 piece sprayer dengan packaging yang sekecil itu. Karena aku biasa beli ya, kalau 50 itu pakainya biasanya kargo dan besar sprayer gitu. Dan itu kok hanya kecil banget, nggak mungkin. Terus aku belajar dari pengalaman itu, aku buat video unboxing. Aku buatlah video unboxing produk. Aku buka, di kardusnya itu ditulis sih sama si seller, tidak bisa dikembalikan. Nah aku sempat kaget, gimana bisa tidak bisa dikembalikan, padahal produknya itu tidak sesuai dengan produk yang aku order. Akhirnya aku chat lagi tuh seller, mbak, ini yang datang produknya itu tidak sesuai dengan orderan aku. Aku ordernya 50 piece nano spray, 50 piece sprayer. Tapi kenapa yang datang waktu aku buka isinya tuh hanya face mask. Nanti aku cantumin deh video atau fotonya di sini.
yang datang itu hanya face mask yang biasa, itu masker untuk wajah, nggak tahulah kecil-kecil seperti itu. Nah aku sempat heran, terus si seller dengan mudahnya bilang, maaf Kak, ya itu ordernya memang itu dan tidak bisa dikembalikan. Lah semudah itu, dengan uang 691.000 dapatnya cuma kayak gini doang ya kan. Sempat shock ya aku, kok kayak gini, berarti wah aku ini hampir kena tipu nih, aku bilang gitu dalam hatiku. Akhirnya untung banget ya, aku belanjanya dengan marketplace, dengan dimana uang aku itu masuk dulu ke si Tokopedia, baru nanti Tokopedianya ke seller. Jadinya dengan pihak ketiga ya, nggak langsung aku ke seller. Kalau aku ke seller, wah udah pasti uangku nggak bakal balik gitu. Tapi untung aku ke Tokopedia, baru Tokopedia ke si seller. Akhirnya di aplikasi tetap aku ajukan penolakan. Jadi aku nolak untuk terima produk ini. Dan si seller kekeh, maaf Kak, produknya tidak bisa dikembalikan. Itu di form diskusi, dimana isinya itu ada aku, Tokopedia Care, dan juga si seller. Di situ seller tuh kekeh bahwa produk tidak bisa dikembalikan, itu produk sesuai dengan orderan aku. Nah sedangkan aku sendirilah, ini produknya nggak sesuai nih dengan orderan aku ya, gemes gitu ya rasanya. Akhirnya Tokopedia Care itu jadi jembatan antara aku dan juga seller. Terus si seller share, maaf Kak, nggak bisa dikembalikan tanpa video unboxing. Untungnya ya di awal tadi aku sudah ngebuat video unboxing. Nah di situ untungnya aku share lah di Tokopedia, di form diskusi itu aku share. Terus akhirnya si Tokopedia Care memberi respon benar adanya bahwa si pembeli itu menerima produk tidak sesuai dengan orderannya. Aku udah lega ya, alhamdulillah, berarti uang aku ini bisa kembali mungkin ya. Karena Tokopedia Care di situ juga memberikan solusi ke aku si pembeli bahwa kita refund aja. Jadi produknya aku kirim ulang ke si seller, lalu nanti uangnya dari Tokopedia itu bakal balik lagi ke aku. Ya sudah, karena si Tokopedia sudah memberikan jembatan, memberikan solusi, akhirnya aku oke, kalau gitu. Si seller kekeh tadinya nggak mau, tapi tetap ya karena kesalahan dia ya mengirim produk tidak sesuai dengan orderanku. Akhirnya aku kirim itu produk ke alamat seller. Setelah produk tadi aku kirim ke seller, dalam beberapa hari aku kan selalu melacak pengiriman ya dengan nomor resi yang aku miliki. Aku lacak itu pengiriman, ternyata di situ tertulis kalau pengiriman aku itu sudah sampai ke tangan si seller atau penjual. Ya udah, lalu aku masuk ke form diskusi lagi. Aku bilang, ini saya lacak paketannya sudah diterima loh Tokped, aku bilang gitu. Yang tadi form diskusi intinya antara Tokopedia Care, aku dan juga si penjual. Di situ si Tokopedia minta ke seller, si penjual, untuk memfoto unboxing paketan yang sudah sampai ke tangannya. Tapi ternyata lagi-lagi si seller mengelak kalau si seller itu sudah menerima produk atau paketan yang aku retur ya. Dia mengelak, saya tidak menerima Tokped, saya nggak menerima produk, intinya gitulah. Lalu di situ aku masuk
Tidak mungkin karena ini sesuai yang ada di sini tulisannya, aku lacak pengiriman itu bahwa paketan sudah diterima. Dan dari pihak Tokopedia itu pun juga ngomong kalau mungkin bisa dicek ke lingkungan sekitar, tetangga atau security di perumahan dan lain-lain. Mungkin paket itu ada di sekitaran situ gitu. Tapi lagi-lagi lah si seller tetap kekeh bahwa enggak ada paketan sampai sini sama sekali kayak gitu. Ya udah, aku bilang lah di form itu, bilang ya udah kalau gitu Tokped, gak apa-apa. Biasanya kurir itu tahu kok nanti nama penerimanya siapa, kan biasanya ditanya yang nerima siapa, ditanya gitu. Nanti bisa di cross check ke ekspedisinya gitu. Akhirnya seller yang mengakui dan akhirnya minta maaf di situ di form diskusi. Dan endingnya sama Tokopedia sudah diputuskan. Baik, si seller sudah minta maaf dan uangnya akan diproses refund dari Tokopedia ke account Tokopedianya saya, Tokopedianya aku si buyer ya, pembeli. Alhamdulillahnya cuma butuh 1-2 hari uang aku balik lagi ke Tokopedia akunku dan akhirnya bisa aku tarik ke rekening. Nah itu ceritanya aku yang hampir kena tipu. Dan di sini sih intinya aku share kayak gini kenapa? Karena supaya teman-teman kalian nanti bisa lebih teliti lagi supaya nggak ketipu. Jadi cuma hampir ketipu tapi nggak sampai ketipu ya. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan kalau mau belanja online itu kalian harus melihat testimoninya, melihat tokonya itu sudah buka berapa lama, lalu pembelinya ada berapa banyak, lalu ulasan-ulasan dari pembeli itu bagaimana penilaiannya ya, positif atau negatif, itu perlu dipertimbangkan. Selain itu kalau kalian mau membuka paket, terutama yang belanja via online seperti ini di Tokopedia dan lain-lain, upayakan kalian itu memvideo unboxingkan paket tersebut supaya kalau ternyata ada kekurangan produk atau miss ya, atau produknya tidak sesuai dengan apa yang kalian order, itu video unboxing itu bisa menjadi bukti sehingga uang kalian bisa dikembalikan. Nah itu catatan-catatannya. Jadi mungkin cerita aku, sharingnya aku ini bisa dijadikan pembelajaran. Next lebih teliti lagi, next lebih detail lagi supaya nggak ketipu ya. Karena kita kan nggak tahu di luar sana ya. Ada ya biasalah, ada orang yang baik, ada orang yang kurang baik, itu hal yang biasa. Dan untuk mengantisipasi supaya kita nggak ketemu orang-orang yang nggak baik, orang-orang yang kurang baik, supaya kita nggak jadi korban, jadi kita bisa lebih berhati-hati. Dan lagi nih berdasarkan pengalaman aku yang kemarin ya, ketika aku sudah membuat video unboxing paket, kan biasanya itu waktunya lama ya, nggak cuma 30 detik, nggak cuma 60 detik. Kadang unboxing kan kita sambil buka-buka, mungkin videonya lama. Itu kalau kita kirim di chat Tokopedia, kalau kita mau komplain biasanya itu kan lama banget ya kita nguploadnya. Nah itu kemarin aku diberi usul sama si pihak Tokopedia, kalau mau ngirim kayak gitu, ngirim video unboxing, mendingan videonya itu di upload dulu di YouTube atau akun apalah kalian, lalu nanti linknya itu yang di share di form diskusi chat tersebut. Jadinya nggak berat, nggak lama gitu. Itu aku kemarin juga jadi pengalaman ya, jadi pembelajaran. Oh benar juga ya, lebih cepat. Jadi aku di form diskusi tinggal share linknya aja, itu lebih mudah daripada nunggu upload video lama banget, kadang nggak bisa dibuka. Oke, makasih teman-teman, hari ini sudah dengerin sharingnya aku tentang itu tadi, aku yang hampir kena tipu di Tokopedia.
Semoga ini nggak kejadian di teman-teman ya, jadi harus nunggu beberapa waktu, beberapa lama, harus rugi ongkir juga ya ke sana sini beberapa kali. Jadinya mungkin teman-teman bisa mengambil pelajaran dari hal yang terjadi di aku ini. Oke, makasih ya sudah nonton video channel YouTube aku, semoga bermanfaat. Stay healthy ya, semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat, jaga kesehatan. Kalau gitu, makasih ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe di YouTube channel aku di Putri Prastuti. Bye.